Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini, Duga Motovlog. Jadi di video kali ini aku akan membahas plus minusnya dari motor Yamaha Aerox ini. Kelebihan dan kelemahan plus minus lah ya, sama aja lah ya, bisa dibilang plus minus atau teman-teman bisa dibilang kelemahan dan kelebihan dan kelemahan, terserah teman-teman semua. Jadi aku akan membahas kelebihannya dulu lah ya. Kalau menurutku kelebihannya motor ini itu adalah yang pertama itu dari cc, dari mesinnya dia memang 155 cc. Memang banyak di apa namanya, pesaingnya pun dari merek sebelah pun ada motor 150 cc ya. Ya selisih 5 cc dianggap bonus lah ya. Dengan motor 150 cc Matic, motor ini tuh tenaganya enak, dari atas sampai bawah itu enak. Mungkin karena dibantu juga sama ini ya, VVA ya, jadi dari atas sampai bawah enak, tarikannya enak banget, enak. Tarikannya enak. Lah itu kelebihannya sih dari fitur ya. Jadi motor ini itu dibanding merek sebelahnya yang sering dibilang kompetitor motor ini, yang dimana kalau misalnya merek sebelah itu mungkin Honda Vario lah ya. Speedometer digital, ada jam, ada tachometer, indikator bensin biasa lah ya. Terus lighter charger ada di motor ini juga ada. Jadi kalau teman-teman mau ngecharge gadget, nggak perlu bingung kalau di motor ini. Jadi tinggal buka laci penyimpanan yang ada di samping sini, tinggal colok charger yang kayak di mobil, charger lighter kayak di mobil itu, langsung colok, langsung bisa ngecas. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi kalau misalnya untuk touring, untuk perjalanan jauh, baterai gadgetnya lemah atau lowbat, langsung aja colok di situ, langsung ngisi, aman jaya, terkendali. Lalu setelah itu bagasinya dia itu lebar. Kalau untuk liternya aku kurang tahu ya, 14 atau 15 atau 16 nanti. Kalau misalnya kembali lagi, kalau misalnya motor ini diajak untuk perjalanan jauh, untuk touring, dan teman-teman nggak mau bawa barang banyak ataupun nggak mau pasang pannier atau side bag atau box yang gede dan cuman untuk perjalanan deket-deket aja, itu bisa masukin bagasi. Kalau misalnya butuh tas kecil, taruh di jok, kasih jaring-jaring yang karet itu biar nggak jatuh, tasnya bisa banget karena ini jok bagasinya tuh lebar, luas. Lalu setelah itu apalagi ya kelebihannya ya? Kalau kelebihan sih, kalau menurutku itu aja sih ya. Kalau dengan kompetitor sebelah, dia unggul di fitur itu, di speedometer, terus ada charger lighter. Kalau kelebihannya itu, sekarang kita bahas kelemahan. Nah, ini kelemahan nih. Ini juga menurut preferensi masing-masing ya. Kalau aku bilang kelemahan, menurut orang lain mungkin belum tentu kelemahan. Yang pertama, shocknya keras. Jadi shock depan itu kalau misalnya ketemu bukan shock depan aja ya, shock belakang juga kali ya. Kalau ketemu jalan bergelombang, apalagi habis makan tuh perutnya kayak dikocok-kocok cuy. Tapi kalau aku lihat di forum-forum itu penyelesaiannya sih ada sekarang, penyelesaian untuk shock keras itu, terutama yang depan ya. Kalau yang belakang sih beli aftermarket banyak. Kalau yang depan misalnya mau teman-teman yang punya Aerox mau tampilan yang standar tapi kenyamanannya lebih, kalau di forum-forum itu aku baca pakai shock Jupiter MX, terus oli shocknya ditambah 35 mili atau berapa gitu ya, lupa. Kalau misalnya ada teman-teman yang lebih tahu bisa komen di bawah, aku lupa. Tapi kalau per dalamnya itu diganti pakai per Jupiter MX, Yamaha Jupiter MX itu katanya bisa lebih enak. Kalau shock belakang sih
aftermarket sekarang banyak lah ya, ada merek, berbagai macam merek tuh banyak. Jadi ada kekurangan tapi ada juga jalan keluar atau cara mengatasinya juga ada untuk shock rush itu tadi ya. Terus yang kedua, tangki bensinnya kecil. Dengan motor cc ini Matic yang cc-nya 155 cc, bisa dibilang tangkinya ini kecil cuy. Cuman kalau nggak salah ya 4 liter atau 4 liter lebih sedikit lah ya. Kecil cuy. Jadi kalau misalnya untuk perjalanan jauh, teman-teman jadi sahabat pom, teman-teman bakalan jadi sahabat pom bensin, bisa dipastiin deh, karena ini memang kecil, cuma 4 liter. Tapi lagi-lagi di forum aku pernah lihat ada orang yang jual tangki Aerox itu yang dia bisa sampai 8 liter cuy, gede banget. Dia tampilannya standar, dia tangki atasnya tuh standar. Nah, dia mainnya di ini cuy, di apa namanya, di tangki bagian bawah sama dia di custom. Tangki atasnya sama, cuman tangki bagian bawah sama dia di custom, ditambah kapasitas yang tadinya dari 4 liter jadi 8 liter, kalau nggak salah 8 liter. Jadi itu ada custom. Kalau harganya kurang tahu lah ya, mungkin teman-teman bisa nyari di e-commerce kesayangan Anda tentang custom tangki Aerox, itu pasti muncul 8 liter kan nggak salah, gede, jadi gede. Dan itu sih katanya plug and play, nggak harus merubah apapun, nggak harus motong-motong apapun, jadi tinggal pasang, tinggal adjust sana sini langsung bisa kepasang. Pelampung bahan bakar atau yang berhubungan dengan kapasitas yang muncul di sini ya, yang muncul di speedometer, nggak tahu itu masih presisi atau enggak, aku nggak tahu sih ya, karena belum pernah pakai juga dan belum pernah tanya-tanya juga sih tentang itu. Cuman kalau kapasitasnya, kalau 8 liter worth it sih kalau menurut. Kalau harga nggak tahu, teman-teman bisa cek sendiri. Cuman kalau misalnya jadi 8 liter ya lumayan lah, dengan konsumsi motor ini yang rata-rata 1 liter 30-an kilo lebih. Atau kalau misalnya teman-teman ngegasnya slow santai-santai, mungkin bisa 1 liter 35 mungkin bisa jadi. Tergantung tangan kita aja, tergantung tangan kita gimana muter gasnya, irit atau enggaknya, bisa tergantung itu. Terus kekurangan selanjutnya rem belakang motor ini masih tromol cuy. Dengan cc yang sebesar ini, maksudnya nggak besar-besar banget sih ya, ada banyak motor Matic yang cc-nya lebih besar daripada ini, cuman cc-nya 155 ini menurutku kalau rem belakangnya masih tromol sih kurang sih. Harusnya memang kalau untuk cc 155 ini ya cakram lah, disc brake, jangan pakai tromol, karena dengan tenaga motor ini yang lumayan itu, kalau kita ngerem pakai tromol aja nggak dibantu dengan rem depan, kita ngeremnya Senin berhentinya Kamis cuy. Harusnya apa namanya, cakram sih. Dan sekarang ada all new Aerox, kirain dia bakalan jadi cakram tapi ternyata masih tromol, remnya belakang masih tromol. Tapi kalau custom aftermarket untuk rem belakang cakram juga ada sih, banyak. Teman-teman cari di toko-toko e-commerce tadi juga banyak, menjual paketan juga banyak, nggak usah repot-repot potong sana potong sini. Teman-teman tinggal beli satu paket, udah langsung jadi cakram dia. Lagi-lagi itu kelemahan, tapi ada juga jalan keluarnya ya, penyelesaiannya ada juga. Nah, yang selanjutnya nih mungkin ada, nah ini kekurangan. Kalau kekurangan ini menurutku ini ya, semoga bisa dinotis sama pihak Yamaha ya, karena kelemahan yang ini itu nggak bisa diprediksi datangnya. Dan misalnya kalau dia datang itu bikin pusing, bikin panik. Nah, kelemahannya itu yang ini, yang terakhir itu, yang ultimate itu adalah error 12.
Apa itu error 12? Error 12 itu aku kalau ininya penjelasan detailnya nggak terlalu inget ya, cuman yang seingatku aja ya. Tapi kalau menurut sepengetahuanku aja, yang sering terjadi error 12 itu adalah di soket yang menghubungkan antara spool motor ke SGCU. Jadi soket itu rawan leleh atau sering leleh, sering banget muncul error 12 karena itu. Kalau misalnya error 12, apa sih yang terjadi di motor? Tiba-tiba mati. Kalau ada error 12 muncul, tiba-tiba motor mati, nggak bisa di starter, ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Sebelum dibenerin tuh soket, kalau misalnya masalahnya di soket ya, baru hidup lagi motornya, itu hidup lagi kalau udah dibenerin di soketnya. Nah, kenapa bisa terjadi sampai soket gosong? Banyak pandangan juga sih ya, banyak kok komentar-komentar orang itu karena spoolnya tegangannya terlalu tinggi, jadinya kabelnya nggak bisa menampung karena kabelnya kecil. Jadi orang bilang karena tegangan yang dihasilkan spool itu terlalu besar dan kabelnya terlalu kecil, jadinya kabelnya itu juga kalah lah ya, bisa dibilang kabelnya itu kalah. Sebenarnya ada lagi sih penyebab munculnya error 12 itu, ada lagi, cuman yang paling umum dan paling sering terjadi itu adalah karena soketnya itu kebakar. Coba aku cari ya video aku cari foto contoh soket aerok yang kebakar itu kayak gimana. Tapi lagi-lagi udah ada penyelesaian sih untuk error 12 itu. Jadi ada banyak juga teman-teman cari di Tokopedia soket anti error 12, soket anti error 12 aerok itu pasti muncul. Yang di situ banyak macam soket, ada yang pakai MC4, ada yang pakai kabel langsung dicolok di kabel bawaan. Nah, terus kalau kemarin sih aku nemu ini ya, video orang bahas tentang error 12 itu juga, dan dia bikin soket sendiri pakai soket RC remote control. Jadi dia pakai soket kabel yang dari baterai ke remote control itu kan tegangannya lipo itu kan besar ya, bisa berapa volt ya, pokoknya besar dan itu panas. Jadi itu diganti pakai soket itu. Terus yang diharapkan bisa menghindari dari error 12 itu sendiri. Apalagi kayaknya udah ya, kelebihan kekurangan udah dibahas semua. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau menambahkan lagi, bisa komen di bawah menurut pengalaman teman-teman sendiri. Oke, kalau gitu cukup untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Bye bye.